Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib yang malam hari ini hadir, Habib Zainal Abidin, Habib Ja'far, para kiai, para alim, takmir masjid, tokoh agama, para sepuh bini sepuh yang sangat-sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang malam hari ini terselenggara atas sumbangsih dari KPJ, Komunitas Perantau Jalanan, Jepara. Komunitas Perantau Jepara, Janda Matamu. Segenap sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada apakah? Menanam pohon cemara di Kota Baru. Hai warga Jepara, I love you. Sungguh kiranya berat sekali saya hadir malam hari ini, karena kondisi yang sebenarnya tadi hampir tidak memungkinkan. Tadi pagi saya harus berangkat ke Jakarta dari Solo. Selesai acara di Jakarta baru jam 2, asar baru terbang ke Semarang. Dari Semarang hampir maghrib harus ke Jepara, ada 2 acara. Tetapi saya meyakini, idza shadaqal asmu wa duhas sabil, di mana ada niat pasti ada jalan. Walaupun kadang-kadang perencanaan dan niat manusia tidak bisa terlaksana dengan baik. Manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tetapi malam hari ini, begitu saya masuk lokasi, semua rasa capek saya, rasa ngantuk saya yang 2 hari ini belum tidur, terbayarkan dengan semangat warga dan jamaah yang ada di Jepara. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya sudah hampir 3 hari nggak tidur, Beb. Sejak viralnya podcast LGBT Mas Deddy Corbuzier. Saya terseret-seret ke dalamnya dan alhamdulillah atas nasihat saya, videonya di take down atau dihapus. Bapak Ibu yang saya muliakan, mas-mas dan semua yang hadir yang saya banggakan.
Disitulah sebenarnya pentingnya berguru. Saya bilang sama Mas Dedi, Mas, jangan kamu anggap aku sebagai gurumu, terlalu formal. Kayak ngopo cangkemnya? Kenapa, Bib? Ono perawan ucul loh, Pak. Cah desa ono truk bengok-bengok. Mas, tak kasih tahu. Bila dukun biasa membunuh tanpa menyentuh. Kayak ngopo meneh. Dancuk. Ono wong ngaji malah dardor. Iki pengajian cuk, ora konser. Menyalakan kembang api tadi sebelum ngaji atau nanti setelah ngaji. Weki ngundang Gus Miftah apa Sahrini? Saya ulangi. Bila dukun biasa membunuh tanpa menyentuh, maka aku pastikan kamu akan kubuat rindu tanpa bertemu. Mulai. Bib, ini kok banyak mantrek ini jalur apa tuh, Bib? Ini truk-truk apa sih? Kenapa? PPJB, apa itu? PPJ, Persatuan Para Janda. Oh, truk Jepara. Tadi kenapa? Ngarah apaan, saya datang dari tadi, mereka baru datang kok ada-ada saja. Saya terima kasih kepada para supir truk karena saya kemarin dinobatkan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Tapi dari semua truk yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Di situ digambar wajahnya Gus Miftah dengan kata-kata yang tidak asik, silitmu adalah rezekiku. Jujur saya capek, Bib. Tapi begitu melihat antusias warga Jepara luar biasa. Maka mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menandakan keberkahan acara ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, Mbak dan Mas yang saya banggakan. Ini acara terselenggara atas komunitas perantau Jepara. Satu hal yang ingin saya sampaikan, wahai sahabat-sahabatku perantau, atau kita sebut dengan istilah kaum muhajirin, orang-orang yang berani hijrah, orang-orang yang berani meninggalkan desanya, orang-orang yang berani merantau, sehingga pengajian pun pamer truk. Satu hal yang ingin saya sampaikan di pembukaan ini, jadilah perantau yang eling lan waspodo. Dua hal, eling, waspodo. Wirungokno bocah perantau. Eling lan waspodo. Kalau eling lan waspodonya Habib Zainal Abidin beda. Beliau ini eling lan waspodo. Eling marang mbok nom, waspodo marang mbok tuwa. Bojone melu, Bib? Ada, Bib? Oh, santai. Bu Syarifah, karo Zainal Abidin insya Allah. Beliau punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ada Anda, karena direkam banyak kamera. Eling lan waspodo. Eling kepada siapa dan waspada kepada siapa. Eling terhadap kampung halamannya. Waspada ketika tinggal di tempat Anda bekerja. Maka disitulah kita membutuhkan guru.
Sampai seringkali saya sampaikan al-ilmu bila syaikhin fasaikuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Hari ini marah gara-gara Mas Deddy Corbuzier ngundang sulung, ragil. Kemudian diposting berkaitan dengan LGBT, yang disalahkan bukan Mas Deddy, tapi Miftah. Mereka mengatakan apa? Deddy Corbuzier salah milih guru. Bahkan kemarin ada yang mengatakan Miftah gurunya Deddy Corbuzier liberal. Liberal. Saya posting di Instagram dihujani dengan berbagai banyak komentar. Saya tanya, apa tolak ukur seseorang dikatakan liberal? Lawang menyenangkan seperti ini kok dianggap liberal? Gantengnya koyong ini. Saya ngomong, cinta tak sampai. Masih ingat quote saya bulan Ramadan kemarin yang viral? Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin untuk menutup kisah hidupmu. Mulai mudar gue. Di mana? Apa yang menjadi pertimbangan saya dikatakan liberal? Orang bilang begini, Deddy Corbuzier masuk Islam 3 tahun, nggak tampak keislamannya. Saya mau tanya, bagaimana cara menampakkan keislamannya? Haruskah ketika saya sholat ngimami Mas Deddy, kemudian saya posting? Enggak. Haruskah ketika Idul Adha, Mas Deddy potong sapi untuk kurban harus diposting? Enggak. Enggak. Haruskah puasanya Mas Deddy ababnya harus direkam? Yang menunjukkan dia puasa? Tidak. Kalau kemudian orang bilang, kenapa 3 tahun menjadi mu'alaf sholatnya biasa-biasa saja? Fakta menunjukkan Abu Bakar masuk Islam dituntun langsung oleh Nabi Muhammad. Dan Anda tahu berapa tahun kemudian Abu Bakar sholat? Setelah 13 tahun, Pak. Abu Bakar tuh masuk Islam 13 tahun baru sholat. Padahal yang nuntun syahadat Nabi Muhammad. 13 tahun kemudian baru sholat. Lah Deddy yang nuntun syahadat hanya Miftah. 3 tahun sudah bisa sholat walaupun mungkin masih bolong-bolong. Sampai saya bilang sama Deddy, kamu udah bagus. Dan alhamdulillah sebulan yang lalu dia telepon sama saya, bro doakan Aska Corbuzier OTW mu'alaf. Kalau sekarang orang-orang yang mengatakan Miftah itu mu'alaf, pertanyaannya, saya sudah ratusan orang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah wasilahnya Miftah. Terakhir saya kemarin mengislamkan, saya turun dari pesawat, saya umroh di akhir Ramadan Habib 5 hari. Saya pulang hari kedua, sampai bandara saya ditelepon asprinya, asisten pribadinya Hotman Paris. Dia mengatakan apa? Gus, bisa nggak ketemu malam hari ini? Kenapa Mbak? Saya pengen masuk Islam melalui Gus Miftah. Padahal dia ketemu saya hanya sekali ketika saya mempunyai bintang tamu di acara saya di iNews TV ngobrol bareng Gus Miftah. Saya menghadirkan Hotman Paris. Saat itu saya ngobrol agama sama Hotman Paris, asistennya dengar. Dan alhamdulillah dari obrolan itu asistennya telepon saya. Gus, bisa nggak saya dibimbing untuk masuk Islam? Ratusan orang yang bermu'alaf, bersahadat, wasilahnya Miftah. Kok dianggap liberal? Liberal iki ngendi? Tak takon. Sampai tadi siang apa? Saya posting di Instagram, ternyata anak Batang yang mengatakan apa? Saya keluarga besar pendiri Nahdlatul Ulama tidak sepakat dengan pengajiannya Gus Miftah. Karena Anda bermusuhan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Saya posting Bib. Yang komentar 3.000, malam hari ini digeruduk Ansor sama Banser di rumahnya Batang. Orangnya pergi, tak kira suhu ternyata cupu. Ini, saya cuman bilang, golak kecekel tak tambahi dana kenakalane masih. Matamu masih. Ya Allah, bocah kok lemune kaya ngono iki lho.
Gue aja lemu-lemu le. Di mana-mana saya bilang, penelitian medis mengatakan cowok yang perutnya besar, burungnya kecil. Kayak kita wetenge gede dibuka manuke mung kaya pentil. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka saya bilang sama Dedi, supaya kita lebih enjoy, kamu jangan anggap aku guru. Terus apa bro? Sahabat. Maka saya bilang, dia bilang sama saya, kamu satu-satunya sahabat saya yang tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Saya bilang sama Dedi, sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka satu sahabat yang memahami air matamu, itu lebih baik dibandingkan 1000 teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka saya bilang, yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, yang kita cari sahabat. Apa perbedaan teman, pacar, dan sahabat? Teman, 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tetapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, yang kita cari adalah sahabat. Siapa dia sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan kamu. Betul? Makanya coba kita lihat teman-teman kita itu banyak yang nggak tahu diri. Makanya saya bilang, kalau di Amerika apa bedanya dengan di Indonesia? Bedanya satu, di Amerika anjing kayak teman, di Indonesia teman kayak... Ini quote, the best quote malam hari ini kamu dengarkan. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Wow. Orang nyandak utakmu, orang nyandak utakmu, orang nyandak. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Tahu tempe enak, tapi tahu diri super enak. Makanya anak-anak perantau komunitas perantau Jadilan, Jepara. Ning kene ada jaranan atau? Ada jaranan. Wong-wong ki aneh Pak. Tonggone pengajian diundang ra mesti mangkap, tonggone nanggap jaranan ra diundang, mangkat. Kamu kok jaranan ki ngundang apa Pak? Ngundang demit. Kok sing teko awakmu? Berarti awakmu kaya demit. Demit kok wetenge lemu. PPJ, apa itu? Oh, kalau dia PPL, Persatuan Perut Lemu. Tak kasih tahu mas, ben sing buri kita tak ngadeg we. Mbak-mbak lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah beb cewek, selalu suka yang berdiri. Padahal sumpah saya ngantuk Beb, udah 3 malam saya nggak tidur. Gara-gara kemarin saya trending nomor 1 di Twitter, gara-gara saya berhasil menasihati Mas Dedi untuk take down videonya. Tapi demi kalian, oke. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Kita kandani cah lemu. Cewek itu lebih suka dengan cowok yang kurus dibandingkan cowok yang gemuk. Kenapa? Jelas makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Iya. Tetapi kalau cewek lebih disukai cewek yang gemuk dibandingkan cewek yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Ya. Delon, casing seksi-seksi wiraine glowing. Saya jadi ingat buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Iki ya ngono nang pengajian malam bagi badokan gitu. Mbok ora usah bagi-bagi wis mandek wae. Ngaco kamu itu. Sudah. Pilih kasih rambutnya kayak buntut jaran ini.
Sudah ganggu konsentrasi. Saya ngerti kok orang Jawa itu kalau bikin pengajian mesti acaranya ada dua. Satu acara inti, nomor dua acara untu. Makanya orang Jawa beb ngamal, yang orang ngemil ngomel. Ya sudah, baru ngarapi mbak-mbak buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang malah teko. Kalau ibu-ibu beda, buah belimbing di atas getek. Wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Remuk masih. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka apa? Lah definisi sahabat itu apa? Ibnu Athaillah As-Sakandari, Shahibul Hikam, beliau mengatakan apa? La tashab man la yunhiduka haluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan rajin. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan perkataan-perkataannya yang tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Maka dikatakan khairul ashabi mayadulluka 'alal khairi. Sebaik-baik teman adalah, sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan walaupun pahit. Maka jadilah kamu seperti kopi. Kopi itu pahit tapi banyak yang mencintai. Yang lucu orang Jepara, wong saya minum gak pakai gula, kenapa cangkirnya kecil dan ada sendoknya? Kecil isinya separuh, kere gitu. Adem. Gitu loh, kilo. Cilik separuh adem. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Bro, ganti yang panas bro. Ini untuk Habib aja Bib. Ini, aduh, makasih ya Bib. Mbak-mbak tahu? Kopi menunjukkan bahwa hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya apa? Hitam lebih menyenangkan dibandingkan putih. Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Iki masih lucu meneh, moto karo sarungnya dicincingke iki lho. Masa moto karo kene iki? Posemu menjijikkan masih. Tapi rapopo, seragame Ansor, insya Allah masuk surga. Seragame. Khairul ashabi mayadulluka 'alal khair. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Maka anak perantauan saling mengingatkan. Yang luar biasa dari perantau itu biasanya apa? Persatuan. Saya dulu tinggal di Jakarta ketemu dengan komunitas Madura. Kawan-kawan saya di Madura itu persatuannya luar biasa. Karena mereka memahami apa? Al-ittihadu asasun najahi. Persatuan itu merupakan dasar dari kesuksesan. Kalau dalam jurumiyahnya dikatakan apa Bib? Fa'ammaddomatu fatakunu alamatan lirrof'i. Kalau Anda pengen luhur derajatnya, syaratnya harus satu, domah. Domah itu artinya apa? Kempel, bersatu. Apa? Kutuan? Urunan. Apa hubungannya bersatu karo urunan? Kamu gak usah ngomong urunan, wetengmu wis kayak kotak infak. Bocah saawak kok weteng kabeh to Kang. Kuwi lak nyemplung kolam ora perlu nggawa pelampung. Wa amma domatu fatakunu alamatan lirraf'i. Tapi sebaliknya, wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Jadi kalau mau menjadi orang yang mempunyai derajat yang tinggi, syaratnya cuma satu, domah. Domah itu artinya apa? Kempel, rukun. Kita akui ya, sahabat Ansor Banter saya bilang, kelemahan kita orang NU itu satu. Suruh domah itu susah. Suruh bersatu itu susah.
Padahal Wali Songo itu mengajarkan persatuan. Mumpung ini Jepara dekat dengan Demak. Kemarin saya agak marah. Ketika Ustadz Firanda mengatakan Wali Songo itu wali setan. Pernah lihat di TikTok? Kan cangkem bajingan nih. Kalau memang tidak paham sejarah Wali Songo, mbak nggak usah komentar. Kenapa? Karena ciri orang beriman itu apa dalam kitab Arba'in? Fal yakul khairon auliyasmud. Mendingan ngomong yang baik atau diam. Kalau Anda tidak tahu sejarahnya Wali Songo, diam. Dia mengatakan apa? Nama asli Sunan Kalijogo namanya Raden Said. Raden Said jadi wali dengan bertapa di pinggir kali, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah. Ini sebenarnya waliullah apa wali setan? Kita ngambil Firanda bosok ini. Ini nanti kalau saya ngomong gini mesti viral lagi. Aku ora urusan. Kan memang aku manusia viral. Los rarewel. Los. Kalau Anda tidak tahu sejarah wali mendingan Anda diam. Wali Songo itu mengajarkan persatuan. Buktinya apa? Ben konco-konco perantau lebih tambah bersatu. Ketika membuat masjid Demak. Saya ulangi sebelumnya. Indonesia itu terlalu gampang terprovokasi. GP Mandalika, ada mbak-mbak namanya Rara. Kebetulan dia ngefans sama saya. Pawang hujan. Kalau kamu beda. Kita dengan gampangnya mengatakan apa? Musyrik. Musyrik itu kalau saya nyanyi enggak ditabui sama hadroh, itu lagu tanpa musyrik. Angel. Daripada kamu galau, Semarang kali ini budak sing tak sayang matane picek. Kemudian peristiwa berikutnya apa? Pak Jokowi membangun ibu kota negara baru di Kalimantan namanya ibu kota Nusantara. Apa perintah presiden? Para gubernur membawa tanah dan air ke Kalimantan. Orang Jawa Tengah Pak Ganjar bawa tanah dan air dari Jawa Tengah dibawa ke Kalimantan, betul? Dari Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono bawa tanah dan air dari Jogja. Jakarta Mas Anies Baswedan bawa tanah dan air dari Bekasi. Tuduhan orang-orang mengatakan apa, Bib? Musyrik, Jokowi percaya dengan dukun. Klenik, maka menuduh presiden yang tidak-tidak. Kenapa ibu kota Kalimantan, ibu kota dipindah ke Kalimantan, tempat buangan setan, jin, demen dan iblis? Gagal paham. Kalau saya ditanya wartawan, Gus, apa pendapatnya tentang ibu kota dipindah di Kalimantan? Saya jawab, enggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Putus cinta itu tidak sakit, yang sakit sudah putus tapi masih cinta. Lah. Kamu malah galau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian. Coba kita lihat semangat yang dibawa oleh oleh Presiden Jokowi. Contoh pertama, tak kasih contoh, bagaimana kemudian persatuan itu harus kita bangun. Wa amadomah kempel. Anda masih ingat sejarah Masjidil Haram kebanjiran. Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Begitu Hajar Aswad lepas dari Ka'bah, kabilah-kabilah di tanah Arab berebut untuk kembali memasang Hajar Aswad di tempatnya. Semuanya merasa paling berhak. Siapa yang masang? Saya. Siapa yang masang? Saya. Akhirnya tidak ketemu konsensus, disepakati. Apa kesepakatannya? Yang boleh masang Hajar Aswad
di tempatnya adalah siapapun yang masuk Masjidil Haram pertama kali. Ternyata yang terjadi siapa yang masuk pertama kali? Nabi Muhammad SAW ketika muda. Masuk. Artinya apa? Yang berhak masang Hajar Aswad itu Muhammad muda. Tetapi Nabi Muhammad tidak egois. Apa yang dia lakukan? Nabi Muhammad mencari kain besar, Hajar Aswad ditaruh di tengah kain. Semua pemimpin kabilah diminta untuk memegang sudut kain. Kemudian mendekat ke Ka'bah, begitu dekat dengan Ka'bah, Hajar Aswad dipasang oleh baginda Muhammad. Pertanyaannya adalah, semangat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah persatuan. Semua orang supaya dihargai kepentingannya, dihargai politiknya, dihargai budayanya, dihargai kabilahnya. Satu, apa orang gak berpikir Pak Jokowi minta tanah dari semua provinsi mencontoh apa yang dilakukan oleh Muhammad? Menghargai semua provinsi, menghargai tanahnya orang Jawa Tengah, menghargai tanahnya orang Jogja, menghargai tanahnya orang Sumatera. Satu, fakta. Fakta kedua, Sunan Kalijogo membuat Masjid Demak. Itu proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Pertanyaan saya, kalau Masjid Demak itu dibuat oleh Sunan Kalijogo sendiri jadi apa enggak? Jadi. Tetapi apa yang beliau lakukan? Semua wali songo diminta datang. Ada Sunan Gunung Jati dari Jawa Barat, ada Sunan Ampel dari Surabaya. Semuanya diminta datang. Ada Sunan Kudus, Sunan Muria. Dan apa yang beliau lakukan? Semuanya memberikan sumbangsih untuk pembangunan Masjid Demak. Tujuannya apa? Kalijogo menghormati perbedaan dan kearifan lokal masyarakat waktu itu. Maka ada tiangnya Sunan Gunung Jati, ada tiangnya Sunan Ampel. Terakhir sudah tidak nemu kayu, Kanjeng Sunan Kalijogo membuat tiang dari Soko Tatal. Semangat yang dibawa apa? Persatuan. Makanya saya bilang, bisa jadi yang dilakukan Pak Jokowi mempersatukan semua daerah dengan mengumpulkan air dan tanah. Tujuannya apa? Untuk semangat persatuan. Kenapa dibilang musyrik? Makanya hari ini saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Kan goblok. Badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi pakai sempak di luar. Coba kamu yang gemuk pakai sempak di luar. Iki nyuguh ke apa ngombori cangkem sapi. Kameramen tolong di zoom. Cangkemku ombone sakmene, gelasnya gedene sakmene. Kan dancuk. Saya tadi batin, Beb. Begitu saya naik panggung, degane telu. Mateni aku bagi aku. Kopi ini loro gedene sakmene. Padahal kopi panas degan adem. Tak ombe bareng mulih anyang-anyangan. Ini kalau di Jogja, ini namanya gelas angkringan. Jadi Kiai Nefral gelasnya kelasnya angkringan. Ya Allah. Ya Allah, sangite. Iki ngenyek apa ngujo cangkeme iki jan. Sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Superman goblok, badannya besar, bajunya es, pakai sempak di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Untung aku gak pernah nonton. Kok ngerti? Ngelirik. Makanya apa?
Dimanapun kamu bumi dipijak, di situ langit kamu junjung. Ini teman-teman ya, kalau dilihat ini fakta ya. Kadang-kadang orang yang mau merantau itu bisa jauh lebih sukses dibandingkan pribumi. Biasanya kenapa? Semangatnya yang beda. Coba, orang yang mau merantau itu semangatnya lebih. Kenapa? Karena pengen membuktikan kepada masyarakat yang ditinggal bahwa saya pergi benar-benar untuk bekerja. Tapi pesan saya satu sama ibu-ibu. Bu, tolong kalau anaknya berangkat bekerja didoakan yang baik-baik saja. Kemarin saya punya teman berangkat ke Kalimantan, pulang nggak dapat apa-apa. Gara-gara apa? Dia pamit sama ibunya, Bu, kula pamit teng Kalimantan tak nyuwun sewu kula mang dongake. Ibu yang jawab, "Ya nak tak dongake muga-muga ning Kalimantan ra ono apa-apa." Akhirnya mulai kere. Karena salah donga sangka mbok nih. Hasilnya mung kaya ngene iki lho. Iya kamu. Kayak aku ingin takoni, Gus, pripun carane kula panjang umur mati-mati? Gampang, dadi wong budek. Lah kok ngoten, nggak pernah dengar ketika dipanggil yang Maha Kuasa. Kamu merantau semangatnya tinggi, semangatnya bagus. Minta doa sama ibumu sebelum berangkat. Bu, kula mangkat meneh teng Jakarta, mang dongake. Ibu, sholawati Fatihah. Fatihah itu khasiatnya banyak, termasuk untuk kopi. Apa khasiat Fatihah? Kamu baca Fatihah 1000 kali kepada kopi, kopi panas langsung dingin. Ora percaya jajalan. Kowe lak pengen ketemu malaikat juga gampang, Dut. Maca Fatihah ping 100 ora usah ambekan. Iki cah gendut jenenge sapa iki? Gogon. Gogon. Namamu sejelek wajahmu, Gon. Dia bilang, angkat aku jadi murid musuh. Mah! Bocah kayak ini badoknya oke mesti iki. Santai, Gon. Kamu nggak gemuk, karena ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk, hanya salah planet. Ya. Terus bagaimana, Gus? Ayo nanti kita bahas. Tajak selawatan dhisik ya. Ayo, main kopi ini adem. Sik tak ngopi dhisik, Beb ya. Aku bingung iki. Edan. Entek lho kelempoken aku. Iki lho, bentuk gelasnya kayak wetenge Gogon. Pahite. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Ayo Beb, selawatan yuk. Yuk, mau selawatan? Mau lagu dangdut apa lagu biasa? Dangdut. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Yo, selawatan dhisik, selawatan dhisik. Dangdute bar iki. Ayo le, tabu, kerja. Anak hadroh wis diamplopi rung? Durung. Podo. Kiai pengajian jaluk amplop ki dosa. Tapi panitia ra ngamplopi kiai luwih dosa. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk, selawatan dhisik. Men ngelek ki awake dhewe kabeh. Ya Rasulullah. Bosok. Salamun alaik. Sing tak maksud ora kuwi.
Kowe lak bengok tenan. Ya Rasulullah, salaman alek. Wes suwe-suwe kaya la ora wegon, lanang ora wedok ora wegon. Lah ana selawatan disaut, iki yo ngono wirawiri aja iki. Sandale jepit. Ayo foto. Uripmu kaya batik kakean polah. Polah ya ora polah ya. Ya dijawab, anak-anak hadro siap-siap. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Cangkemmu meneng kono wae. Kamu nggak usah terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas. Aku pengen ngetes wong ngene iki lho. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bareng Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Sing bengoke banter tak dongake utangi lunas. Senajan toro ngesek lunasi muga-muga sing ngutangi lali. Syukur-syukur sing ngutangi mati. Amin mbahmu, amin. Atau bawa HP, bawa flash HP enggak? Coba semuanya diangkat. Kayak mesti cross, flashnya redup. Ayo diangkat semuanya yuk. Diambil sing apik, Kang Bawazir. Diambil yang bagus, nanti tak postingnya di Instagramku. Nyonggo HP ku sing larang wae nyo, HP-mu murah. Ini anak sini yang bisa ngambil kamera bagus siapa? Yang bisa ngambil kamera bagus siapa? Nyo Mas Ansor. Kowe nyekel HP larang ora kaget toh? Sombong amat. Semuanya diangkat. Kita buat jembara bersinar malam hari ini dan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin. Kono ki ngendi kono? Semuanya nanti digoyangkan ke ngelor dulu ya. Ngalor dulu. Ayo bocah-bocah hadro siap-siap. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Ayo bareng-bareng sing banter. Yen uwes mati pondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah.
Hadro berhenti, jamaah yang banter. Ya Rasul, ya Habiballah, ya Rasulullah. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ayo terakhir hadroh bareng-bareng. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad. ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lanjut. Lanjut ngaji apa sholawat? Sholawat? Dangdutan? Yos. Pesan mana cah? Dangdutan cah? Ayo. Wani. Keting aku. Iya tapi. Nah Kang, pesan nah Kang. Ayo le, ditinggal Rabi. Semuanya diangkat. Oi, HP mundi oi. Yang gak punya HP cangkemnya merenges. Ayo lampunya matiin lagi yuk, yang sadu yuk. Moga-moga bulan Syawal semua pikantuk berkah Syawal, amin. Semuanya diangkat yang tinggi. Wah. Hati-hati keleknya mambu. Atiku rasane lorong, nyawang konco adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno.
Ya wasial huwal turja safa Kulli haulim minal ahwali muktah. Iki dilanjutke mesti nangis. De apa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal ngancani urip tekan hatiku pancene kowe tega medhot tali asmara rabi karo wong liya blenjani tresnaku nang. Ayo selawat terakhir sing paling banter. Ya Rabbi Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikatnya ning langit bengok. Ho ah ho lah. Lanjut mbahmu. Kan aku capek. Malah kemeringat aku bebek. Apa? Percil. Joko tingkir ngombe dawet. Sing tak pikir malah nganggo cawet. Makasih Mas Ansor. Aku ngelah ya, Cuk. Loh, kok wis tengah loro wis rampung iki. Sampai jam berapa pengajiannya? Lanjut sampai subuh dengan melihat YouTube masing-masing. Sallu ala Nabi Muhammad. Stok lagu saya masih banyak, Beb. Oh, untuk janda juga ada. Ono tangis kelayung-layung, tangis rondo, atine bingung. Nangis awan bengi, turu dewe, ra ono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang, rondo lho, Beb. Sing numpaki sapa, Beb? Insyaallah. Lah lagune Habib ra ngono kok. Ngomong ono Sarifah, mlebu kamar Habib nyanyi. Tul jaina ora nudel ora penak. Nudel kerasa penak sing didudel dangak-dangak. Hajar, Beb. Apa, Beb? Ya Allah, jeporo, jeporo. Napa nih? Kiai? VIP? Oh, jeporo diancepi malah kaya londe. Diancepi domoro. Muga-muga jeporo selamat kabeh, amin. Nah, ini pesan, sekarang pesan. Rungokno li yo. Aku mau tak bela-belani mergo ketemu kanca-kanca perantau dan semuanya. Ku yo desa ndelok drone ndangak matane biasa wae. Ben ketok natural ngono lho. Ono drone ngene. Ha. Ben ketok alami ngono lho, malah ndomblong. Yo sesuk Gogon tak ajak acaraku ning TV. Nah, patroli. Iki pesen. Aku mesti ngomong soal sahabat, soal macem-macem dan lain sebagainya. Rungokno li. Aku iki yo perantau. Songko Lampung neng Yogyo. Makanya saya bilang semangat perantau itu kadang-kadang lebih hebat. Makanya konco-konco yang tidak merantau, Anda jangan kalah sama perantau. Kan itu.
Maka konsepnya apa? Konco-konco perantau. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalau konteks teologinya, dari Allah saya berasal, saat ini saya kemana diawasi oleh Allah dan besok kembali kepada Allah. Kalau konsep awakmu perantau, dari Jepara saya berasal, di Jakarta saya masih ingat Jepara dan saya besok akan kembali ke Jepara. Itu namanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapa sing mati? Gogon. Ora gon. Ya wis tak dongake Gogon mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Gon, sing rondo-rondo penasaran karo raimu Gon rene Gon. Gon rene Gon, tawene kopi siji Gon. Iki lho, bentuk kopine padha karo wetengmu lho Gon. Wow, kita iringi naiknya Gogon dengan sebuah lagu. La ilaha illallah. Ya Allah. Kayaknya karo Habib iki lho Gon. Ya rene karo gurune. Ya Allah. Wetenge ya Allah. Nutupi jamaah ning kono tak ajar weh. Lenggo kene lho. Manggajar Pak. Para hadirin, inilah sejarah di mana Gus Miftah pengajian diiringi oleh Gupolo. Bobotmu piro Gon? 130. Ya Allah, dosane piro kuwi? Kowe yang merantau Gon? Kowe merantaumu ning ndi? Bekasi. Bekasi kerjamu Nukang. copet. Ada merantau ning Bekasi copet. Kan. Sarungnya gajah duduk. Dibuka belalai, dibuka sarungnya muncul belalai nih. Ning ya mung kaya pentil. Berarti Gogon, pendekar cetok sakti. Tukang ya tak gitu. Cangkeme. Gajah bengkak wi Pak. Yes, moga-moga Gogon panjang umur ya Allah. Wong sak donya mati Gogon urip dhewe. Niki pesen nggih. Begitu kamu mudik, tolong jaga etikanya. Anda itu mudik tidak untuk pamer harta, tidak untuk pamer mobil, tidak untuk pamer motor, tidak untuk pamer HP, tidak untuk pamer rekening, enggak. Yang memutus tali silaturahmi itu biasanya apa, Bib? Begitu pulang ke kampung, malah dijadikan ajang untuk pamer. Aku saiki Gogon. Tetap kere. Seharusnya apa? Momentum pulang kampung itu dijadikan untuk mengenang masa lalu. Guyon-guyone zaman cilik. Ora kok malah pamer, saiki kowe duwe apa, aku duwe apa. Itulah yang memutus tali silaturahmi. Coba, konco-konco perantau tak takon ya. Awakmu ngerti le bedane miskin karo sederhana. Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Kalau toh kamu punya uang, punya harta, jadilah pribadi yang sederhana. Contohnya gini, kamu miskin, mangan yang angkringan, mangan sego kucing. Karena kamu punyanya memang kuatnya tuku sego kucing. Itu namanya miskin. Tapi kalau Gogon ini orang kalangan the have, orang punya. Crazy rate, hilang rate-nya 3 crazy nih. Apa kucing garong? Kucing garong ini bahasa Inggrisnya criminal cat. Kucing garong. Oh bahasa Inggrisnya gampang kok Gon. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba ketebuk. Jam tangan clock. Jam tangan rusak, oklok. Kucing, bahasa Inggrisnya, cat. Kucing sikile papat, cat mbien. Coba, kalau
Anda berpunya, makan cukup dengan jego kucing, itu namanya bukan miskin, itu namanya sederhana. Lah di Indonesia hari ini Beb, itu ada dua macam golongan. Yang pertama namanya sumaker, yang kedua kermasu. Apa kuwi bedane? Sumaker, sugih macak kere. Kermasu, kere macak sugih. Pertanyaanku gogon sing endi? Sumaker apa kermasu? Gogon jawab melarat kuadrat. Kuwi rasa cilik ati ngono Gon. Sing optimis. Ingat Gogon, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Masa depan seseorang seperti sekumpulan tempe, enggak ada yang tahu. Makanya Gon, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Semua orang punya garis tangan, bahkan bagi mereka yang tidak punya tangan. Maka bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Ayo. Yang perlu kamu lakukan satu, kalau melihat kawan kamu sukses dari perantauan, lihatlah prosesnya, jangan melihat suksesnya. Kenapa? Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Dan kamu anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Kalau dulu Bung Karno bilang apa Bib? Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Sekarang enggak Pak. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Sopo? Gogon. Maka syaratnya niki, tak belak-belaknya yang mobil mau nulis-nulis le, nggih awakmu. Kan saya sekarang terkenal sebagai motivator. Motivator, master of quote. Wow. Kamu minta quote apapun saya pasti bisa. Ayo, jeluk quote tentang apa? Apa? Oh, tentang Gogon. Gogon ki lemu. Gemuk atau kurus itu pilihan. Makan enak kebutuhan. Lah iso aku Gon iso. Harap ngopo kowe. Bisa aku. Ngono Gon. Oh. Gogon cita-citane diet. Hobine nguntal. Santai Gon, kamu kelihatan kurus. Kalau dilihat dari sedotan. Ora apa-apa Gon. Manukmu cilik. Ayo, njeluk kuat apa meneh? Njeluk kuat apa? Gogon wis, liyane apa? Mbak-mbak minta kuat apa? Janda? Janda? Kalau kamu nikah dengan janda berbahagialah, minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Kalau kamu nikah dengan janda, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Nah, iso wae Pak aku, apa meneh? Apa iso aku? Nang Jepara, dijepi moroh ki mau. KPJ ki apa? Komunitas Perantau Jalanan. Untuk anak-anak Jepara, untuk anak-anak KPJ besok ketika kamu pulang ke Jakarta, tetap berhati-hatilah di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Tetap iso aku Gon, arep ngomong meneh kowe. Lanjut. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki pesanku le ya, rungokno tenanan. Kesuksesan bukan karena bakatmu, tapi karena rezeki dari Tuhan. Keberhasilan itu bukan karena kecerdasanmu, tapi karena petunjuk dari Tuhan. Jadi kalau begitu, 1, perbaiki sujudmu. 2, perbaiki baktimu pada orang tua. Dan 3, perbaiki ikhtiarmu. Saya dulu ngerasa gitu. Apa meneh? Ada apakah? Apakah ada copet?
Oh, apakah karena Gogon di panggung merusak pemandangan? Coba teman-teman Banjar dan Ansor siap-siap di bawah panggung ya. Gogon naik panggung saya khawatir rubuh. Saya dulu ketika kemudian ke Jogja saya mikir begini. Ketika Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam dia mengatakan apa? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Waktu itu saya mikir maksudnya apa? Ternyata jawabannya sederhana. Wong urip kuwi ra usah kakean ngatur, soale urip wis ana sing ngatur. Menungso sak madya nderek aturan. Manusia itu kan cuma wayang, dalangnya siapa? Allah. Maka Allah memerintahkan kita untuk usaha, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Hasil kuwi urusane Gusti Allah. Jadi kalau pola pandangnya seperti itu enak, Bib. Kita sukses, merasa kesuksesan itu dari Allah, kita gagal juga tidak sakit hati. Makanya perlu kita rencanakan. Disitulah saya sering ngomong, mal farku bainar roja wat tamani, mal farku bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Bedone apa? Bedone siji nduk. Ar-roja makoronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang kamu lakukan dengan ikhtiar dan perbuatan. Itu namanya harapan. Tapi kalau kamu punya keinginan, tidak pernah kamu lakukan dengan amalan, ikhtiar dan perbuatan, itu namanya angan-angan. Maunya kaya, kerja nggak mau, merantau nggak mau, macol nggak mau, bisnis nggak mau, dagang nggak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun bikin status WA, akan indah pada waktunya. Tangi-tangi, lemu. Kakean micek kok. Maka disitulah kemudian saya mengatakan apa? Uang bilang, dapatkan aku lupakan segalanya. Provokasi ini uang nih. Kowe golek duit sing akeh. Karena yang paling penting di dunia ini adalah uang. Ini ada benarnya tapi juga salah. Benarnya di mana? Jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Betul Mbak? Betul. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Betul matamu? Cewek langsung betul. Aku ngerti awakmu kok, Nduk. Aku tahu. Hati cewek itu seperti rekening bank. Cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Makanya cewek itu yang cowok yang bagus itu adalah suami yang bagus mendengarkan pendapat istri dan istri yang bagus mendapatkan pendapatan dari suami. Maka kalau istri namanya istana tempat ridho ilahi, kalau suami semua uang adalah milik istri. Betul Bu? Tak ewangi wong wedok, tak ewangi. Aku ora seneng karo wong lanang kok. Tenang aku koyo ragil. Kowe ndek bojo? Gon. Kowe ndek bojo? Lho, wi tak rungokno. Rupa kaya ngene payu tak kandhani. Berarti harapan kamu yang lebih jelek daripada Gogon, kamu tetap laku. Amin. Saya cuma sering bilang, mau bilang saja, kamu jangan mati dalam keadaan jomblo. Ingat Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Malah kamu galau, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Uang bilang, dapatkan aku lupakan segalanya. Uang penting tapi bukan jaminan. Kalau orang bilang, uang memang tidak dibawa mati, betul. Tapi kita tidak punya uang serasa mau mati. Jadi kalau orang bilang begini, saya paling nggak setuju ya dengan pujian dilanggar nih kalau. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Iki salah cah.
Kanjeng Nabi itu pernah kaya, pernah miskin, pernah jadi rakyat, pernah jadi pejabat. Kenapa kok Kanjeng Nabi komplit? Karena beliau role model. Artinya apa? Kamu jadi orang kaya, contohlah akhlak ketika Nabi kaya. Ketika kamu miskin, contohlah akhlak ketika Nabi miskin. Ketika Nabi jadi pejabat, kamu jadi pejabat, contoh bagaimana Nabi menjadi pejabat. Ketika kamu jadi rakyat, contohlah bagaimana Nabi menjadi rakyat. Tapi nyuwun sewu, satu doa yang sering dibaca oleh Nabi itu apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Kenapa Nabi berdoanya minta miskin? Karena Nabi pernah kaya. Saiki awakmu rasa ndonga njaluk miskin, urung ndonga wis mandi. Awakmu rasa ndonga njaluk kere, urung ndonga wis kere. Ketok rupane gogon kaya cetok. Loh, Kanjeng Nabi ki sugih kon. Bagaimana enggak menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Kalau satu unta 50 juta, berarti Kanjeng Nabi mas kawinnya berapa, Mas? 50 kali 20. Berapa itu? 2 miliar. 2 miliar. Kanjeng Nabi mas kawinnya 2 miliar. 20 ekor unta. Sama dulu Gus Miftah menikah. Berapa mas kawinnya? 20 ekor tengu. Malah angel golek ekon. Ayo kanca-kancaku. Kamu merantau niatnya satu. Untuk membahagiakan dunia dan akhiratmu. Jelas kok. Apa perintah Al-Quran? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu kejar akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Makanya kamu kerja jauh-jauh aja jomblo ndang rabio, rezekimu double. Insya Allah kamu nikah akan membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok. Bayi. Iki bosok tah Jepara iki. Barokah. Bayi hooh. Lawang dongane jelas lho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Njaluk donyane hasanah, akhirat hasanah. Kok iso-isone pujian kok rugi donya ora dadi apa-apa. Begitu anaknya bayar SPP nangis. Malah nyanyi lagu ini Gus Dur minggir kali karo mbah-mbah. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman. Sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso. Sabunan matamu, lamaran. Kaya bosok meneh ya, randuwe bojo iso, sabunan, hubungannya apa? Mumet ndasku. Uang bilang, dapatkan aku lupakan segalanya. Salah. Punya uang untuk Allah. Makanya saya bilang, bersedekahlah kamu sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Kalau kamu nunggu kaya baru sedekah, pertanyaannya, lah ora sugih, berarti ora sedekah-sedekah. Betul? Ke masjidlah, berangkatlah ke masjid sampai tua. Jangan nunggu tua baru ke masjid. Siapa yang bisa kamu menjamin tua kayak beliaunya ini? Bapak umurnya pinten, Pak? 61. Rong tahun meneh. 63 maksudnya. Tapi santai mawon. Pak Kiai sinten namine? Pak Kiai Nur Ali. Mati serate ra kudu tuwa, mati serate ra kudu lara. Mila senajan to Pak Nur Ali luwih tuwa tinimbang kula luwih enom tinimbang Pak Nur Ali, bisa jadi sing mati Pak Nur Ali dhisik. Kowe umurmu pira, Gon? 40. Kok raimu tua banget, Gon? Oh nom. Mila senajan to kula luwih tua tinimbang Gogon, Gogon luwih enom tinimbang kula, bisa jadi sing modar Gogon dhisik. Oh, ngopi, Gon. Apa ya pantes cangkemmu ngopi. Tuh ayo Gogon nih. Kopi masih. Koncone ya dipikir no masih. Kemudian apa? Konco-konco ingat. Yang paling mahal ketika kita di tempat orang itu apa? Waktu. Waktu bilang ikuti aku lupakan segalanya.
Masa depan bilang, perjuangkan aku, lupakan segalanya. Tapi ingat, yang kita cari tidak hanya uang, yang kita cari tidak hanya waktu, yang kita kejar tidak hanya masa depan. Tetapi apa? Allah bilang, dekati aku, ku berikan segalanya. Maka dikatakan apa? Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka. Dalilun alang timasil basiroti minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Maksudnya apa? Dunia telah Allah janjikan, masih kita kejar. Akhirat yang belum Allah jaminkan gak pernah kita kejar. Kita itu aneh. Naik pesawat gak kenal dengan pilotnya, kita nyaman. Diperintah sama pramugari, manut. Tolong buka jendelanya, kaca jendelanya. Kayak ngopo meneh toh kayak? Iki pengajian paling error iki, Bib. Rondo. Ana apa? Gon? Ora, cerewet tak kuwekrek lho kowe. Kok katokku mlotrok wae to kat mau. Saya ulangi. Dunia yang telah Allah jaminkan kita kejar mati-matian. Sampai kita merantau ke Jakarta, sampai kita merantau ke Bekasi. Tapi lucunya apa? Akhirat yang belum Allah jaminkan tidak pernah kita kejar sampai mati. Awake dhewe iki aneh. Numpak pesawat gak pernah kenal dengan pilotnya, kita merasa nyaman. Padahal kita gak kenal dengan pramugarinya. Apapun perintah dari pilot dan pramugari, kita manut. Tolong duduk, cuaca buruk, oke. Buka jendela, oke. Turunkan sandaran kursi, oke. Pakai sabuk pengaman, oke. Oh ini cuaca sedang buruk, tolong jangan ngising dulu, oke. Naik pesawat dulu, Bib. Ya kan? Manut. Lucunya apa? Kita tinggal di dunia yang kenal dengan pemilik dunia, tetapi kita nggak pernah tenang. Berarti apa? Mata batin kita telah mati. Makanya kalau kemudian kamu meragukan rizkimu, apa dikatakan Rasulullah? Asyakku fir rizki, asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Begitu indah Allah ngatur rizki bahkan untuk cecak sekalipun. Makanya lagunya anak-anak yang paling saya suka cuma satu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Coba Anda lihat. Cecak itu alat mencari nafkahnya cuma satu, namanya lidah. Rezekinya terbang, namanya apa? Nyamuk. Kalau seandainya cecak harus protes, dia protes sama Allah. Allah, jenengan mboten adil. Kula ra iso mabur, kenapa rezeki saya terbang? Tapi mekanisme keadilan Allah berlangsung. Apa? Yang benar cecak mendatangi nyamuk atau nyamuk mendatangi cecak? Jawaban. Nyamuk mendatangi cecak atau cecak mendatangi nyamuk? COD-nan matamu. Kok iso uteknya kepikir COD-nan gitu loh. Sumpah, ini paling error nih. Masa nyamuk karo cecak COD-nan. Malah nyamuknya bilang, Sherlock. Bukan cecak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cecak. Maka lagunya apa? Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Artinya apa? Cecak modale mung ilat li. Lah mbak-mbakin duwe sekabehane. Lho, kowe rasa mikir sarundise utekmu cah. Kowe suwe-suwe tak COD lho. Lah kowe iki ayu, Nduk. Ayo toh, yakin. Mula dijogo tenanan, Nduk, dijogo tenanan. Kamu jane ana syair meneh mau. Ipit ipit. Apa lagu ini? Ya Rasulullah, ipit ipit gorengan kopi.
Gorengan kopi diseret sapi, amit-amit mbak saiki urung rabi kok wis dikeloni. Ngono kae. Ngakune muslimah, senengane mlumah karo Hati-hati wong lanang ki codot tak kandhani, Nduk. Codot. Makanya kalau ada laki-laki suka sama kamu, katakan kepada laki-lakimu, Mas, kalau kamu mencintaiku pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Makanya bulan Ramadan tolong berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis belum tentu setia. Kalau saya kemarin beda, Pak. Berbukalah dengan yang menyehatkan. Kenapa? Karena yang manis biasanya menyakitkan. Iya. Kalau Gogon jelas, berbukalah dengan yang jelek. Kenapa? Kalau berbuka dengan yang manis, Gogon gak ada yang ngajak berbuka puasa. Kan Raine elek. Elek manuke cilik. Ayo, arepe golek contoh apa meneh? Entong. Awakmu ngerti entong? Di dalam daun pisang, gak pernah keluar, gak pernah macul, gak pernah bekerja. Dibuka Pak, lemu. Ora ono entong kuru. Apa meneh entong kok setruk? Ora ono. Bahkan mekanisme keadilan Allah untuk entong sekalipun. Masa kowe kalah karo entong? Makanya banyak orang stres. Gara-gara gak belajar dari entong, akhirnya stroke. Anda tahu, stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Jarene si Gogon, kenapa stroke? Mergo kalah slot. Wong Jepara ya kedanan slot to, Pak? Rusak Gogon. Maka malam hari ini saya pengen memotivasi anak-anakku yang muda, ayo le berkarya le. Gak usah ngiri dengan rezeki orang. Ingat, strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Eling-eling ono. Gogon dadi tukang iso sugih. Aku tak ngono melu tukang kaya Gogon. Strategine Gogon iso mok contoh, tapi rezekine Gogon reso mok contoh. Ingat, kita berdiri di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Maka jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Kenapa? Karena mawar pun tidak pernah berkembang bersamaan. Mawar tidak pernah mekar bersama. Artinya apa? Jangan pernah banding-bandingkan proses hidupmu dengan orang lain. Apa mau bahasanya? Kita hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Yo beda, mangane sak ceting tak dhewe iki. Mila monggo pun rampung. Mau khas birobi sesarengan Bib, kula wis kuwesel ngantuk. Dongake mawon muga-muga kula panjang umur jenengan panjang umur. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adik yang saya muliakan, sebelum berdoa penutupnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan anak-anakku. Asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Kesalahan kita adalah kita lebih percaya dengan gaji tapi melupakan rezeki. Apa bedanya gaji dengan rezeki? Beda. Gaji ada selipnya, rezeki tidak ada selipnya. Gaji dari bos, rezeki dari Allah. Gaji itu dijemput dengan kerja, rezeki itu dijemput dengan takwa. Gaji itu bisa diduga, rezeki datangnya sering tidak diduga. Gaji itu hanya uang, tapi rezeki bukan hanya uang. Gaji bisa tertukar, rezeki tidak bisa tertukar. Pekerjaanmu yang menumpuk adalah impian para pengangguran. Saldomu yang sedikit adalah impian mereka yang terlilit utang. Rumahmu yang kecil adalah impian mereka yang tergusur. Anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan tidak punya anak. Maka bersyukurlah walaupun dengan sandal jepit yang kamu miliki. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang tidak punya kaki. Maka bersyukurlah kalau kita masih bisa pusing. Kenapa?
Karena pusing adalah salah satu tanda bahwa kita masih punya kepala. Rungokno kupingmu kon. Kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Lah gogon ngomangan onde-onde golek ana wijene sing ganjil gon. Kuwi paling enak. Ora percaya hitungan. Semuanya berdiri kita selawat hasbi rabbi jalallah bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Setengah telu. Semuanya yang khusyuk minta sama Allah, mudah-mudahan semua yang datang dengan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang datang semua dengan doa-doanya, siapkanlah hatimu. Kenapa? Karena Allah mengabulkan doanya ketika dia siap, bukan ketika dia butuh. Maka siapkanlah hatimu untuk menerima pemberian dari Allah. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad. La ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi Nur Muhammad. La ilaha illallah. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya tu dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, begitu banyak kasih sayangmu, anugerah dan rizkimu, karuniamu yang kau berikan kepada kami hamba-hambamu. Tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa, kemaksiatan, kekhilafan dan kesalahan. Untuk itu ya Allah pada malam hari ini yang mulia ini ya Allah, di majelis yang mulia ini ya Allah, perkenankanlah kami hamba-hambamu menengadakan kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, di majlis yang mulia ini ya Allah, di mana di dalamnya kami lantunkan kalimat tahlil, tahmid, takbir dan sholawat ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang hadir dengan segala hajat yang kau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala doa dan permintaan yang kau kabulkan doa dan permintaannya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan sakit engkau sembuhkan ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan sedih engkau bahagiakan ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan berikan kepada kami kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan ya Allah akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng la La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana min qabil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa qina adzaba yaumil mahsyar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al mu'minin wa adkhilna jannata ma'al muttaqin wa adkhilna jannata ma'al muhsinin wa adkhilna jannata ma'an nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan menggunakan Al-Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalih wa liqada'inal qabul ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Jepara matur nuwun.
KPJ matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi